Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Alfa Torik, NIM H06218009. Di sini saya akan menjelaskan project leader untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Nah, PPT ini sumbernya saya ambil dari buku yang berjudul Leading Complex Project: A Data-Driven Approach to Mastering the Human Side of Project Management, yang ditulis oleh Edward W. Merrow dan Niraj S. Nandurdikar. Yang pertama kita akan membahas project complex. Kita harus tahu apa itu sebenarnya project. Nah, jadi project itu adalah suatu rentetan kejadian yang terjadi berdasarkan timeline tertentu, timeline yang sudah ditentukan, dan juga biasanya bersifat tidak berulang-ulang. Jadi hanya terjadi sekali saja. Dan project itu juga memiliki sifat, yaitu memiliki awal dan akhir. Jadi ketika sudah mencapai akhir, maka project itu sudah dikatakan selesai. Untuk project kompleks itu apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, what makes a complex project complex? Jadi apa yang membuat project kompleks itu dikatakan kompleks? Nah, project complexity correlates with project size and cost, but the relationship is associational, not causal. Nah, kompleksitas project berkorelasi dengan ukuran dan juga biaya yang dikeluarkan ketika mengadakan project tersebut. Tapi hubungan dari biaya dan juga ukuran dari project tersebut tidak bersifat casual, tapi asosiasional. Asosiasional yaitu adalah gabungan-gabungan dari berbagai elemen gitu. The first element is complexity. To consider is scope complexity. Elemen pertama yaitu adalah kompleksitas dari scope-nya atau ruang lingkup dari project tersebut. Jadi project itu memiliki sub-project. Nah, sub-project itu bisa dikatakan kompleks jika jangkauannya itu menyeluruh dari berbagai bidang. Misalkan bidang engineering, terus bidang administrasi, atau bidang supply chain, dan lain-lain. Pokoknya elemen pertama yaitu kompleksitas dari ruang lingkup project itu sendiri. Lalu scope complexity creates the need for organizational complexity, yaitu supply chain. Supply chain will usually different for different element scope. Nah, kompleksitas dari scope itu menyebabkan timbulnya kebutuhan organisasional yang kompleks. Nah, ini ya elemen kedua yaitu adalah organizational complexity. Salah satunya yaitu supply chain. Nah, biasanya kebutuhan organisasi berbeda-beda di setiap scope. The third element of complexity that attends almost all mega projects and many smaller complex projects is shaping complexity. Nah, jadi elemen ketiga yaitu adalah shaping complexity, atau bagaimana cara mengelompokkan dari elemen pertama. Scoop yang ada di elemen pertama dikelompokkan dengan sedemikian rupa rapi dan juga tertata sehingga menyebabkan kompleksitas. Ya, itu adalah elemen ketiga. Jadi kompleksitas dalam mengatur scoop yang ada dalam project itu. Lalu next, how complexity changes the leadership requirements. Jadi bagaimana bisa kompleksitas suatu project itu mengubah kebutuhan dari leadernya gitu. Jadi untuk suatu project yang semakin kompleks, itu leader yang dibutuhkan itu juga berbeda gitu. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, kita lihat dari scope complexity yang tadi, elemen pertama.
Scope complexity requires that a project leader has a broad understanding across number of technologies. Jadi semakin besar scope yang ada dalam proyek tersebut, maka seorang leader yang akan mengkomandai proyek tersebut harus memahami berbagai macam teknologi. Teknologi itu seperti misalkan kasusnya itu pembangunan pengeboran minyak, maka leadernya itu harus mengetahui tentang seenggaknya mengetahui tentang perminyakan dan juga mengetahui tentang pembangunan teknologi untuk pengeboran minyak seperti itu. Dan semakin besar dan semakin kompleks proyek tersebut, maka leader yang dibutuhkan juga harus semakin paham dengan proyek yang sedang dijalankan. Gitu. Untuk yang kedua, organizational complexity. Organizational complexity may present even greater challenges. Di sini, organizational complexity yaitu adalah leader di dalam suatu proyek itu tidak hanya mengkomandai timnya saja gitu. Bisa jadi dia mengkomandoi tim dari beberapa organisasi lain. Contohnya itu seperti kayak dari contoh yang tadi pembangunan pengeboran minyak, kan itu kita butuh tim untuk membuat teknologi, tim untuk membuat sistem, dan juga tim untuk misalkan arsitektur. Nah, seorang leader harus menguasai, harus sanggup untuk mengkomandoi dari leader-leader dari ketiga tim itu. Contohnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, leader di dalam project itu harus menjadi leader di atas leader-leader itu tadi. Nah. Lalu ada shaping complexity. Shaping complexity adds a whole realm of work that is far afield from the technical education of the typical project manager, politics, diplomasi, negotiation, and economics. Jadi semakin besar project yang digarap, maka shaping complexity-nya juga pasti akan semakin rumit. Nah, bahkan termasuk politik, diplomasi, negosiasi, dan juga ekonomi. Jadi, seorang leader yang mengkomandoi suatu proyek itu harus memahami tentang shaping, tentang seberapa kompleks shaping yang ada di proyek tersebut gitu. Oke, next. Nah, kita memilih project leader yang sesuai itu tentu saja demi mencapai kesuksesan dalam menjalankan proyek tersebut. Nah, kesuksesan menjalankan proyek tersebut bisa diukur melalui empat hal. Yang pertama adalah cost performance. Cost performance yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk seberapa baik pengerjaan proyek tersebut. Lalu yang kedua, schedule adherence, yaitu seberapa tepat, seberapa tepat pengerjaan proyek tersebut berdasarkan jadwal. Jadi apakah proyek tersebut itu sesuai dengan yang dijadwalkan atau tidak. Nah, itu semakin tepat pelaksanaannya terhadap jadwal itu, maka bisa dikatakan proyek itu sukses. Yang nomor 3, functionality of the asset. Bagaimana sebaik mungkin memanfaatkan aset yang diberikan dalam pembangunan proyek tersebut. Misalkan aset yang diberikan adalah uang, maka seberapa baik uang tersebut digunakan dalam proyek tersebut. Lalu yang keempat, construction safety, yaitu adalah keamanan dalam bekerja. Semakin sedikit kegagalan yang terjadi dalam proyek, maka dikatakan proyek itu sukses. Seperti itu. Next, kita akan membahas tentang leadership. Leader itu adalah orang-orang yang menggiring orang-orang yang menggiring orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, leadership atau bisa disebut kepemimpinan, bisa disimpulkan seperti itu ya.
secara singkatnya. Next. Lalu selanjutnya ada survei instrumen. Nah, survei instrumen itu adalah cara untuk Nah, survei instrumen itu adalah beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendapatkan leader terbaik untuk menjalankan suatu proyek. Yang pertama adalah the 5-factor model. Diciptakan oleh L.R. Goldberg pada tahun 1992. Nah, the 5-factor the 5-factor model atau bisa disebut Big Five adalah model yang berisi 5 poin penting yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang leader. Poin-poin tersebut adalah openness atau keterbukaan, conscientiousness atau kesadaran, extraversion atau ekstraversi, agreeableness atau persetujuan, dan juga neuroticism. Dalam kurung neuroticism, emotional stability atau stabilitas emosi. Yang kedua adalah emotional intelligence. Ini adalah metode yang diciptakan oleh Schute pada tahun 1998. Yang berisi 33 item tes, 33 poin yang bakal diteskan, yang mana dikelompokkan menjadi 6 poin gitu. Lalu yang ketiga adalah the Fox-Hedgehog Scale. Di dalam Isaiah Berlins 1953, kalau nggak salah ini adalah jurnal, terdapat sebuah hipotesis yang mana dunia itu dibagi menjadi 2 grup. Grup pertama yaitu Fox. Fox itu adalah grup di mana seseorang memandang semua itu secara menyeluruh. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah Hedgehog, yaitu grup yang mana orang itu memandang satu hal, tapi satu hal itu dipandang detail. Seperti itu. Yang keempat adalah measuring leadership style. A series of questions based on Daniel Goleman primal leadership. Yaitu adalah beberapa pertanyaan yang dibuat berdasarkan konsep utama leadership Daniel Goleman. Ya gitu. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu leader task. Leader task yaitu adalah tugas-tugas yang pasti yang bakalan diemban oleh seorang leader. Yang pertama stakeholder management, yang kedua communication, yang ketiga project work process, yang keempat people management, yang kelima project controls, cost and schedule, yang keenam constructor and vendors, yang ketujuh project management, yang kedelapan engineering and other technical tasks, yang kesembilan construction safety. Next, 6 core practice for project success. Yang pertama ada objectives. Team fully understand objectives. Yang kedua adalah trade-offs. Team fully understand priorities and trade-off. Yang ketiga adalah alignment. All stakeholders are aligned. Kita akan bahas mungkin sekilas yang nomor 1. Team fully understand objectives. Jadi seorang leader harus berlatih untuk membuat seluruh timnya itu paham tentang pekerjaan-pekerjaan atau job desk-nya gitu. Lalu yang kedua adalah trade-offs. Team fully understand priorities and trade-off. Leader harus dapat membuat seluruh anggota timnya itu memahami tentang prioritas dan juga trade-off itu kalau nggak salah pengorbanan. Ya, jadi prioritas itu pasti kan ada yang diprioritaskan dan juga ada yang dinomorduakan. Nah, itu bisa dibedakan gitu. Jadi leader harus dapat memahamkan seluruh anggota timnya untuk memprioritaskan yang penting. Gitu. Nah, yang ketiga adalah alignment. All stakeholders are aligned.
Maksudnya all stakeholders are aligned adalah stakeholder yang saling terhubung dan juga tertata. Tertata itu dalam artian ya mengerti tugas-tugasnya dan mengerti role yang akan dijalankan oleh mereka. Nah, stakeholder ini kalau tidak salah ada dua, yaitu dari internal dan juga eksternal. Yang internal itu bisa dari organisasi atau dari tim-tim yang ada di suatu perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang eksternal itu bisa dari badan-badan di luar organisasi. Seperti misalkan bank dan juga dan lain-lain. Seperti itu. Yang keempat adalah integrated. Jadi project leader itu harus dapat mengintegrasikan timnya dengan elemen-elemen yang ada di project itu. All key function. Ya begitulah. Dan yang kelima, front end definition. Front end definition complete before authorization. Ini kalau nggak salah berhubungan dengan ketepatan waktu pada pengerjaan project, kalau tidak salah. Yang keenam adalah project controls. Effective project control are installed. Ini double L seharusnya. Nah, jadi keefektifan dalam mengerjakan project itu harus dimiliki oleh seorang leader. Yaitu nomor 6. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai kompleks projects dan leadership. Jadi jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.